Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baiklah teman-teman, semoga sehat selalu. Di video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi di kitab Durusul Lughah mengenai nasbul fi'il mudhari' ya. Tentang nasab fi'il mudhari'. Oke, sebelum saya menjelaskannya, saya perkenalkan dulu nama saya Adit Aryudi. Saya berkuliah di IAIN SAS Bangka Belitung, program studi pendidikan bahasa Arab ya, tarbiyah. Di mata kuliah Wasailut Ta'lim ya. Video ini bertujuan untuk tugas UAS ya. Jadi saya buat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata pelajaran atau mata kuliah tersebut itu tadi. Oke, langsung saja. Saya tampilkan di sini slide presentasi saya berupa sebuah PPT sederhana. Saya akan jelaskan secara singkat saja di sini mengenai nasbul fi'il mudhari'. Ya, kalau teman-teman bisa lihat nanti di kitab Durusul Lughah ini ada di pelajaran ke-17 ya. Pelajaran ke-17. Oke, jadi apa itu nasbul fi'il mudhari'? Ya, nasab fi'il mudhari'. Oke, nasabnya seperti yang kita tahu bahwa fi'il mudhari' itu dia mu'rab ya. Dan karena dia bisa berubah, salah satu perubahannya adalah dalam bentuk nasab. Tapi di sini karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya nasabnya fi'il mudhari' itu karena banyak sebab, di sini kita batasi nasbul fi'il mudhari' bi an wa lam ta'lil ya. Hanya dengan an dan lam ta'lil. Apa itu nanti kita jelaskan. Oke, pertama tujuan pembelajaran. Jadi apa tujuan pembelajaran kita? Yaitu pertama memahami cara kerja nasbul fi'il mudhari' menggunakan an dan lam ta'lil ya. Yang kedua yaitu salah satu materi di kitab tersebut juga yaitu mengenai penggunaan kata mundu, yara, yumkinu, tara, dan ara. Ya, nanti kita jelaskan secara terperinci di slide berikutnya. Oke, yang pertama, nasbul fi'il mudhari' bi an. Ya, nasab fi'il mudhari' menggunakan an. Oke, kita jelaskan. An digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua kata kerja sebagai konjungsi. Ya. Jadi di dalam kalimat bahasa Arab, an itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mungkin artinya bisa jadi bahwa atau itu harful wasdar ya. Jadi dia bisa bermakna bahwa. Sebagai contoh, uridu an ata'allamal lughah al-arabiyyah. Uridu an ata'allamal lughatal arabiyyata. Oke. Artinya kalau kita terjemahkan terjemahan bebasnya adalah saya ingin an ata'allama belajar al-lughah al-arabiyyah, bahasa Arab. Jadi artinya saya ingin belajar bahasa Arabnya. Jadi kalau kita terjemahkan secara bebas, an di situ tidak ada artinya. Tapi bisa jadi kalau dalam kalimat-kalimat yang lain diterjemahkan sebagai bahwa ya kalau artinya itu. Yajibu an tadrusa bijiddin. Wajib bagi kamu untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Itu artinya. Jadi penggunaan an di situ itu sebagai harfu masdar ya. Jadi huruf masdar dia di situ uridu an ata'allama. Jadi an ata'allama itu posisinya sebagai maf'ul ya. Jadi huruf masdar sebagai maf'ul. Jadi seperti itu. Oke, mungkin bisa dipahami ya seperti itu ya. Oke, selanjutnya lamu ta'lil. Singkat saja. Lamu ta'lil, apa itu lamu ta'lil? Lamu ta'lil itu digunakan untuk menyatakan alasan atau tujuan. Jadi kalau kita lihat di dalam kalimat-kalimat fi'il mudhari' itu sebenarnya ada banyak ya lam di situ biasanya. Tapi itu bukan satu macam saja lamnya. Itu bisa jadi lamu kai misalnya kan, lamu ta'lim, lamul amr dan lain sebagainya. Nah, di sini kita jelaskan lamu ta'lil mungkin kelihatannya seperti sama tapi pemaknaannya berbeda tergantung kalimatnya bagaimana nanti. Sebagai contoh, adrusu li anjaha fil imtihani. Aku belajar supaya aku sukses, aku berhasil fil imtihan pada ujian. Jadi di situ ada li anjaha, artinya saya artinya supaya sukses, supaya berhasil. Li anjaha fil imtihan. Nah, karena lam ta'lil merupakan harfun nasib ya, harfun nawasib, huruf-huruf nasab, maka anjaha fi'lul mudhari', maka jadilah dia dinasabkan oleh lam ta'lim.
Lamu ta'lil itu lianjaha. Jadi bacanya lianjaha bukan lianjahu atau lianjahi apalagi ya. Jadi adrusu lianjaha fil imtihan. Oke, berikutnya a'malu likai usa'ida ailati. A'malu, aku bekerja supaya usa'ida ailati. Aku bisa membantu keluargaku. Ya, seperti itu artinya ya. Oke, bisa dipahami ya kira-kira ya. Oke. Kemudian ada tipsnya juga di situ. Lam biasanya diikuti dengan fi'il mudhari' mansub ya. Artinya seperti yang dijelaskan tadi, itu termasuk nasab dia. Ya, setelah dijelaskan, setelah dimasukkan lamu ta'lil, dia menjadi nasab atau dimansubkan. Oke, itu penjelasan tentang nasab fi'il mudhari' menggunakan an dan lam ya. Jadi ada banyak huruf nawasib. Salah satunya itu tadi harfu an dan lam ta'lil. Penjelasannya secara singkat seperti itu tadi. Oke, lanjut kita jelaskan tentang kalimat munzu ya. Munzu juga bisa menasabkan ya, karena dia berupa dzaraf nantinya. Itu oke. Munzu itu menunjukkan waktu ya, awal waktu. Kalau diartikan terjemahan bebasnya bisa jadi sejak atau hingga, bisa jadi seperti itu. Contoh, askunu huna munzu aman ya. Askunu huna, aku tinggal di sini munzu aman munzu amin sekitar atau sejak setahun ya, sekitar sudah setahun gitu ya. Lam arahu munzu syahrin. Lam arahu, aku belum pernah melihatnya sejak 1 bulan. Oke, biasanya digunakan dengan kata benda, zorof zaman ya. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya, yaitu kata kerja. Yaro, taro, aro, yumkinu ya. Bagaimana itu kita jelaskan. Yaro itu menggunakan muzakkar ghaib ya. Jadi dia laki-laki. Artinya dia laki-laki telah melihat. Ya, terjemahnya seperti itu. Yaro at-talibu al-muallima misalnya kan. At-talib, seorang penuntut, seorang pelajar melihat al-muallim, seorang guru. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian juga sama, ada taro itu sebagai dia perempuan artinya ya. Taro bisa jadi dia perempuan atau kamu laki-laki. Ya, muannas ghaibah. Kemudian aro, saya melihat, yaitu mutakallim wahdah. Contohnya juga ada aral asdiqai fil hadiqah. Kemudian yumkin bisa berarti mungkin atau bisa juga berarti bisa. Oke, secara ringkas itulah kira-kira yang bisa kita pelajari dari bab ini. Ya, untuk contoh-contoh lebih mendetailnya lagi, kawan-kawan atau siapapun bisa lihat di kitab aslinya langsung, itu Durusul Lughah ya, bab kedua, kitab keduanya. Oke, langsung ke penutupan saja ringkasnya. Menggunakan an dan lam ta'lil dalam kalimat, yaitu fi'il mudhari' dalam menasabkannya tadi. Kemudian mengenal kata kerja yara, tara, ara, dan yumkinu. Oke, terakhir kalimat motivasi. Ta'allamul lughatal arabiyyah fa hiya lughatul Qur'anil Karim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.